Shalom teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita dalam perseteruan online kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh sama-sama bersekutu kembali di depan-Mu ya Tuhan, meskipun masih dalam keadaan online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menguatkan iman kami ya Tuhan, Tuhan yang selalu membimbing setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh pada saat ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan, bersekutu di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, waktu hari ini ya Tuhan, perseteruan pada malam hari Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita angkat pujian kita yang pertama, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara yang kita hadapi pada saat ini. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita ulang sekali lagu ini dengan lebih semangat lagi. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, kita mau angkat pujian kita yang kedua. Tuhan tak pernah gagal.
Tuhan tak pernah gagal menjadikan kita lebih dari pemenang. Dia tak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kita ulangi sekali lagu ini. Tuhan yang selalu lebih tahu cara untuk membuka setiap jalan kita. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Ya, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita angkat pujian kita selanjutnya. Tuhan, inilah hidupku. Kita mau serahkan hidup kita, segala cita-cita kita, segala masa depan kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena semua itu adalah milik-Nya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, jadi milik. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa
Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah dari Evangelis Wandi. Iya, shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Penginjil Wandi. Saya pembina pemuda dan remaja Jemaat Persiapan Moria. Hari ini saya bersyukur banget bisa ketemu teman-teman melalui media online. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mampukan setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mampukan setiap kami untuk ingat dan mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Kami mengenakan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini firman Tuhan diambil dari dua bagian Alkitab yang kita akan sama-sama belajar tentang your confidence, tentang kepercayaan diri. Perikop pertama adalah di Matius 13 ayat 53 sampai ayat 58. Perikop yang kedua adalah di Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Oke, saya akan bacakan bagian Matius 13 ayat 53 sampai 54. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi di situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di rumah ibadat mereka. Maka terkejutlah mereka dan berkata, dirinya dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Jadi, dari manakah diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seseorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat yang diadakannya di situ. Oke, kita baca lagi dari Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika kau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis menjawabnya, membawanya ke kota suci dan menempatkan ia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah,
Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan membentangkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, tinggallah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Teman-teman, hari ini kita bahas tentang your confidence, tentang kepercayaan diri. Kita akan melihat dari dua teks yang telah kita baca tadi. Teman-teman, ngomongin soal kepercayaan diri, kita akan menemukan ternyata kepercayaan diri merupakan satu masalah real yang dihadapi di masa sekarang. Bahwa itu orang tua, bahwa itu anak muda, pasti ada hal di mana mereka mempunyai masalah tentang ketidakpercayaan diri. Teman-teman, ketidakpercayaan diri itu dihadapi oleh orang dalam segala aspek. Bahwa orang itu cantik atau jelek, bahwa orang itu ganteng atau kaya, bahwa orang itu miskin atau kaya, ganteng atau jelek tadi ya, miskin atau kaya, punya keluarga lengkap atau tidak, punya fisik yang sempurna atau tidak, mereka mengalami yang namanya ketidakpercayaan diri. Teman-teman, ada orang-orang yang sangat cantik dan dia mengalami ketidakpercayaan diri. Kenapa? Ada celah di mana sesuatu hal dia tidak percaya diri. Mungkin dia cantik tapi dia tidak bisa tidak bisa bergaul dengan baik. Mungkin wajahnya, kalau orang yang jelas jelek, mungkin dia tidak percaya diri terhadap fisiknya, wajahnya. Ada orang yang tidak percaya diri karena dia mempunyai status keluarga yang tidak baik. Teman-teman, ada juga orang yang tidak percaya diri karena bentuk fisiknya tidak sempurna. Atau orang yang sempurna tapi merasa bahwa dirinya nggak sempurna. Itu bisa juga tidak percaya diri, teman-teman. Kenapa seseorang mengalami ketidakpercayaan diri? Kenapa, teman-teman? Ketidakpercayaan diri disebabkan ada sesuatu yang diusik atau diganggu atau disinggung dari dirinya. Hal itu bisa berkaitan dengan bentuk fisik. Kamu gendut, kamu besar, mukamu kotak, mukamu lancip, bibirmu besar. Bisa berkaitan dengan status latar belakang. Kamu miskin, kamu anak orang miskin, rumahmu dari kayu. Bisa berkaitan dengan hal-hal tersebut. Bisa juga berkaitan dengan kekayaan seperti tadi ya, harta. Dan bisa berkaitan dengan kemampuan belajar. Contoh ya, kamu bodoh, kamu tidak bisa belajar, otakmu kecil. Ada hal-hal yang disinggung berkaitan dengan kepercayaan diri, teman-teman. Dan hal-hal ini adalah hal-hal yang real dihadapi oleh kita semua. Ada hal-hal di mana pasti kita punya kekurangan dan orang mengusik kekurangan tersebut. Atau mungkin hal itu tidak menjadi kekurangan, tapi di mata orang lain hal tersebut menjadi kekurangan dan hal itu diusik. Teman-teman, Yesus juga mengalami di mana dia diusik atau diganggu berkaitan dengan latar belakang. Kalau kita melihat pada teks yang kita baca, Yesus mengalami usikan tentang latar belakang keluarga. Bagaimana respon Yesus ketika dia diusik dengan latar belakang berkaitan dengan latar belakang keluarganya, dan bagaimana dia menghadapi hal tersebut? Kita bisa belajar sama-sama dari sini. Teman-teman, kalau melihat Yesus diusik dari latar belakang keluarga, kita bisa melihat di Matius 13 bagaimana Yesus diusik tentang latar belakang keluarganya. Dikatakan, bukankah engkau anak tukang kayu, yang mendiskreditkan, mengecap bahwa keluarga adalah keluarga yang miskin. Bukankah engkau anak Maria? Kalau teman-teman belajar sama-sama bagaimana Yesus lahir dari kandungan Maria, ada satu hal yang mungkin orang-orang zaman dulu yang tidak terima, yaitu
dia lahir di luar pernikahan. Secara tidak langsung dikatakan, bukankah engkau anak haram? Nah teman-teman, dan bukankah saudara-saudaramu ada bersama-sama dengan kami? Yaitu saudara-saudaramu juga teman-teman kami. Siapa sih kamu tiba-tiba mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Mesias? Teman-teman, kali itu Yesus mengalami yang dimana ada hal yang diusik dalam dirinya. Ada hal yang diusik berkaitan dengan latar belakang keluarganya. Kalau kita lihat di Matius 13, hal tersebut adalah latar belakang keluarga jasmani. Di Matius 4, teman-teman bisa melihat ayat 1 sampai 11, itu ada hal-hal yang diusik juga berkaitan dengan latar belakang keluarga rohaninya, yaitu Allah. Dikatakan, bukankah engkau anak Allah? Rubahlah batu ini menjadi roti. Bukankah engkau anak Allah? Jatuhkanlah dirimu. Kalau engkau jatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikat akan mengangkat tangan, akan membentangkan tangannya dan akan menangkap engkau. Engkau tidak akan jatuh ke batu. Bukankah engkau anak Allah? Milikilah semuanya ini. Teman-teman, kalau kita melihat ada hal yang diusik dari pribadi Yesus, ada hal yang diusik yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri Yesus. Tapi kita bisa melihat bahwa Yesus berhasil menghadapi hal tersebut. Yesus mampu menghadapi hal tersebut. Bagaimana Yesus menghadapi hal tersebut? Teman-teman, kalau kita lihat bagaimana Yesus menghadapi hal tersebut, bisa kita gunakan bersama untuk belajar bagaimana juga kita menghadapi ketidakpercayaan diri, teman-teman. Yesus menghadapi hal tersebut, pertama, dia melihat dirinya seperti Allah melihat dia. Teman-teman, Yesus melihat dirinya bukan seperti orang-orang itu melihat dia, tapi melihat dirinya seperti Allah melihat dia, yaitu Sang Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa manusia. Yesus dilihat seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita di mata Tuhan, di mata Yesus? Kita adalah manusia diciptakan Tuhan, sempurna, berharga diciptakan Tuhan, dan hal tersebut adalah hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan melihat kita, manusia berharga, manusia sempurna. Teman-teman, ketika kamu melihat bahwa Tuhan memandang engkau sempurna, memandang engkau berharga, bahkan Alkitab mencatat bahwa detail dari ciptaanmu semua diperhatikan Tuhan, bahwa sehelai rambutmu pun diperhatikan Tuhan. Bagaimana kau memandang dirimu sendiri? Apakah kau masih memandang dirimu tidak berharga, sementara Tuhan memandang dirimu berharga? Apakah gara-gara ucapan orang lain engkau melihat dirimu tidak berharga? Teman-teman, Tuhan melihat engkau sebagai pribadi yang berharga. Oleh sebab itu sadarilah bahwa engkau adalah pribadi yang berharga, teman-teman. Jangan lihat dirimu dari kacamata orang lain. Bagaimana dia memandangmu tidak berharga, bagaimana dia memandang engkau dengan sudut pandangnya. Tapi lihatlah sudut pandang Kristus untuk melihat engkau. Teman-teman, bagaimana hal selanjutnya? Yesus menghadapi hal ketidakpercayaan diri, menghadapi hal-hal berkaitan dengan kepercayaan diri. Yang kedua adalah menyadari keberhargaannya. Dia datang, dia sangat berharga bagi manusia, dia sangat berharga karena dia diutus Allah. Teman-teman, kalau kita melihat kenapa kita sangat berharga, Tuhan menghadirkan Yesus buat kita, dia rela mati buat kita, dia menebus dosa kita manusia. Kurang berharga apa kita? Kalau kita menyadari keberhargaan kita akan menyadari bagaimana setiap kita itu adalah pribadi yang benar-benar luar biasa, benar-benar berharga di mata Tuhan. Kalau engkau hari ini mengalami di mana engkau tidak dipandang berharga, jangan pandang hal tersebut sebagai jati dirimu, tapi lihatlah bahwa Yesus memandang engkau berharga. Dia datang buat engkau, dia menjadikan engkau berharga, dia menebus dosamu. Karena apa? Karena engkau adalah orang yang layak
dibuat berharga. Orang tidak bisa membuat engkau tidak berharga karena bentuk fisikmu saja. Engkau tidak bisa membuatmu berharga karena kemampuan engkau belajar, karena status ekonomimu. Orang bisa membuat engkau bahagia karena apa? Kamu memiliki Tuhan, memiliki Yesus di dalam hatimu. Teman-teman, kalau bagaimana Yesus menghadapi ketidakpercayaan diri, hal yang berikutnya kita akan jumpai bagaimana Yesus melihat rencana Allah bagi dia, yaitu rencana Allah yaitu hadir sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang menyelamatkan manusia. Teman-teman, rencana Allah bagi Yesus adalah sebagai Tuhan dan juru selamat bagi manusia. Dan apa rencana Tuhan bagi kita? Coba lihat. Rencana Tuhan bagi kita adalah untuk memuliakan Dia. Teman-teman, kalau kita lihat bagaimana rencana Tuhan untuk memuliakan Dia, bagaimana otomatis kalau kita melihat bagaimana Tuhan melihat kita yang tidak memandang fisik, tidak memandang diri kita seperti manusia memandang kita. Bayangkan, dengan mungkin engkau punya kekurangan, mungkin engkau seperti saya ya, punya kelebihan berat badan, mungkin engkau fisikmu tidak baik, tapi pandanglah bahwa rencana Tuhan di dalam hidupmu adalah memuliakan Dia. Dengan fisik sebagaimanapun, dengan bentuk tubuh sebagaimanapun, dengan kemampuan sebagaimanapun, engkau bisa maksimal memuliakan Dia, engkau bisa luar biasa memuliakan Dia. Itu adalah hal yang baik, teman-teman. Dan kepercayaan dirimu akan dibangun dari hal-hal tersebut. Ketika engkau menyadari bahwa aku punya tubuh, aku punya fisik bukan untuk manusia, tapi apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku bekerja, kalau aku hidup, kalau aku apa, aku bukan tujuanku, endingku bukan untuk manusia, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita sadar, teman-teman, bahwa Tuhan, kita harus melihat diri kita seperti Tuhan, melihat kita seperti Yesus melihat kita menyadari status keberhargaan kita melihat rencana Tuhan dalam hidup kita, jelas kita akan memiliki rasa percaya diri. Karena apa? Rasa kepercayaan diri kita bukan dibangun dari ucapan-ucapan orang lain, tapi dasar kepercayaan diri kita dibangun bagaimana Tuhan melihat kita, Tuhan memandang kita berharga, dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman, kalau kamu hari ini punya masalah ketidakpercayaan diri, saya juga alami hal tersebut ya ketika saya berapa tahun yang lalu ke belakangan. Teman-teman, sadarilah bahwa Tuhan melihat kamu berbeda dengan orang lain, berbeda dengan sekitarmu. Tuhan melihat kamu dengan keberhargaan kamu sebagai umat ciptaannya, sebagai gambar dan rupa Allah. Sadarilah bahwa dengan kekuranganmu, mungkin kamu menyadari bahwa aku kurang ini. Sadarilah bahwa apa? Rancangan Tuhan tetap bisa diadakan di dalam hidupmu. Teman-teman, kalau hari ini engkau memandang dirimu tidak berharga, satu poin, lihat Tuhan yang memandang dirimu berharga. Kalau hari ini orang lain bilang kamu tidak berharga, kamu tidak ada gunanya, katakan tidak. Karena apa? Karena Tuhan memandang engkau berharga. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar melalui firman Tuhan bagaimana setiap kami adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, pribadi-pribadi yang harus memiliki kepercayaan diri, harus mampu menyadari bahwa setiap kami berharga di mata-Mu, setiap kami punya satu cara pandang yang lain Tuhan ketika Engkau memandang kami Tuhan, kami menyadari Tuhan bagaimana rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami menyadari keberhargaan kami dan kami memiliki confidence, kepercayaan diri Tuhan. Tuhan, setiap kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, mampukan setiap kami untuk ingat bagaimana kami berharga dan kami harus yakin dengan diri kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh firman yang begitu luar biasa. Biarlah setiap kita yang mendengarkan boleh kita teladani dalam hidup kita. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita kembali. Ku bersyukur padamu. Kita mau mengucap syukur sebab Tuhan selalu mengasihi kita, dan Tuhan selalu menjadikan hidup kita
lebih indah, lebih berharga. Dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, ku bersyukur padamu. Kasih-Mu lebih dari hidup, tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup, tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Kita keras lagi. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup, tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku
hidupku ini lebih indah dan lebih berharga. Ya, teman-teman, kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, dan kemudian Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Doa teduh sejenak. Persekutuan kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.